Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mencoba untuk membahas sedikit mengenai uji heteroskedastisitas dengan software statistik SPSS versi 25. Tujuan dilakukannya uji heteroskedastisitas itu adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dasar pengambilan yang saya gunakan untuk melakukan uji heteroskedastisitas yaitu jika nilai signifikansi yang didapatkan dari hasil SPSS nanti itu adalah lebih besar dibandingkan dengan tingkat signifikansi atau alfa 5%, 0,05, maka disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Tetapi jika nilai signifikansinya nanti berdasarkan hasil SPSS itu lebih kecil dibandingkan tingkat signifikansi 0,05 atau alfa 0,05 atau 5%, maka kesimpulannya adalah terjadi heteroskedastisitas. Nah, nanti kalau kita lihat nanti ketika memang ada terjadi masalah heteroskedastisitas, nanti akan kita coba perbaiki dengan transformasi data yang kita miliki ke dalam bentuk logaritma natural. Baik. Langkah selanjutnya untuk melakukan uji heteroskedastisitas ini, ketika data yang sudah kita miliki itu sudah terinput atau terekam di dalam program SPSS, maka langkah yang pertama kita lakukan itu adalah mengklik Analyze, kemudian Regression dan Linear. Seperti biasa, variabel Y nanti kita masukkan ke kolom dependen dan X1 serta X2-nya ke kolom independen. Kemudian kita klik Save untuk langkah yang keempat, kemudian lihat di residualnya dan centang unstandardized pada residual itu, continue dan oke gitu ya. Hasilnya nanti yang muncul dari SPSS itu kita abaikan saja karena kita tujuannya adalah mencari res 1. Jadi tujuan yang pertama untuk heteroskedastisitas itu adalah mencari res 1. Setelah itu tujuan yang keduanya adalah mencari res 2 yang ini gitu ya. Maka langkah yang kelima kita coba lakukan yaitu adalah mengklik transform, kemudian compute variable. Kemudian di target variabelnya itu kita isi dengan res 2, ini nama yang akan kita coba keluarkan variabelnya nanti. Kemudian di numeric expressionnya kita klik rumusnya, ini adalah rumus untuk mencari res 2-nya itu adalah ABS underscore res, kemudian res 1 kita masukkan dan klik OK. Dan yang muncul di hasil SPSS itu kita abaikan seperti biasa karena tujuannya kita memang mencari res 2. Nah, ketika nanti muncul di SPSS kita, res 1 dan res 2, maka langkah yang keenam kita lakukan, yaitu adalah ngeklik Analyze, kemudian Regression dan Linear. Nanti di sana ada variabel Y yang masih tersimpan di program SPSS-nya, kita keluarkan dan kita masukkan variabel res 2-nya ini, kita masukkan ke dalam variabel dependent itu ya. Kemudian kita klik Save, jangan lupa di residual itu kita hilangkan checklist yang tadi yang ada di kolom yang di langkah keempat ini ya, kita hilangkan tanda centangnya, kemudian continue dan oke. Itu baru kita nanti akan lihat hasil SPSS pengujian heteroskedastisitas itu. Baik, kita coba masuk ya. Seandainya saya punya data seperti ini, jadi seperti yang bisa dilihat di dalam layar desktop saya, ini ada variabel Y, X1 dan X2. Total data yang saya coba contohkan di sini ada 12 data seperti ini, dan saya tidak menginformasikan di contoh soal ini yaitu adalah variabel apa, X1 itu, X2 itu variabel apa. Saya tidak menginformasikan itu, sebut saja saya hanya menginformasikan ada variabel Y, X1 dan X2 gitu ya. Terlepas nanti Y-nya mau dipakai menjadi variabel kinerja atau variabel pendapatan ataupun apa yang nanti oleh peneliti akan dipakai gitu ya. Baik, yang ditanya adalah uji heteroskedastisitas, dan jika memang terjadi masalah heteroskedastisitas maka lakukan perbaikan. Baik, kita coba ambil ini dan kita masukkan, kita rekam, masukkan ke dalam SPSS yang sudah kita buka. Oke, seperti ini. Kemudian saya coba berikan nama di sini, ini adalah Y tadi seperti ada di soalnya, X1 dan X2, karena memang tidak diinformasikan yaitu variabel apa, maka di labelnya kita kosongkan saja seperti ini ya. Baik, langkah selanjutnya untuk melakukan uji heteroskedastisitas tadi adalah dengan mencari res 1, maka klik Analyze, kemudian Regression dan Linear. Ini sudah ada di langkah pertama tadi ya, yang ada di sini. Baik ya, Analyze, kemudian Regression dan Linear. Kita klik
seperti biasa, instruksi lanjutannya adalah memasukkan variabel Y ke dependent, X1 dan X2 kita masukkan ke independent. Langkah berikutnya adalah ngeklik save, kemudian dilihat di residual ini ada residual, kita klik unstandardized ya. Kemudian continue dan yang lainnya abaikan saja, kita oke. Baik, hasil ini tidak perlu kita lihat atau kita close aja dan no. Maka yang kita perhatikan di sini sudah muncul res1, variabel res1-nya sudah ada, residual satunya sudah ada ya. Langkah ini sudah kita selesaikan, itu ada di langkah yang keempat, maka kita masuk ke langkah yang kelima dengan ngeklik transform, kemudian compute variable di sini ya. Dan di sini kita masukkan target variabel yang akan kita munculkan tadi, yaitu adalah res_2 misalnya ya. Boleh besar semua, boleh kecil semua, atau seperti yang saya tulis ini. Kemudian di sini di rumusnya adalah misalnya abs_res, kemudian buka kurung, yang di unstandardized ini kita klik 2 kali saja. Kita klik 2 kali, maka muncul res1, kemudian kurung tutup. Ini rumusnya. Jadi ini untuk di numeric expressionnya kita ngetik seperti ini ya. Baik. Kemudian kita oke. Hasilnya seperti ini. Kalau ada tulisan execute berarti sudah selesai, sudah beres gitu ya. Kita tinggal mau abaikan ini atau close no juga nggak jadi masalah. Kita close dan no ya. Baik. Kemudian di sini sudah muncul res1 dan res2, sudah ada di dua-duanya. Baik, langkah yang berikutnya sesuai dengan instruksi yang ada di langkah tadi, ini adalah poin ke-6. Kita mencoba memasukkan res2 ini ke dalam dependentnya. Coba kita lihat ya. Baik. Analyze, kemudian regression dan linear. Nah, yang dependent yang Y tadi, variabel Y ini sudah ada di sini. Kita keluarkan, klik dulu di sini, kita keluarkan. Dan dimasukkan yang res2-nya, kita masukkan ke sini. Maka res2-nya sekarang menjadi dependentnya. Yang independennya biarkan saja ini. Kemudian klik save. Jangan lupa tadi klik save. Nah, ini yang ada tanda centang yang tadi kita centang, kita hilangkan kembali. Kemudian continue, sisanya kita abaikan dan oke saja. Oke, maka dari sini kita ambil ini, koefisien ini. Ini adalah sisanya tidak perlu kita lihat karena untuk melihat jawaban apakah ada heteroskedastisitas atau tidaknya ada di tabel koefisien ini. Kita ambil ini menjadi jawaban kita. Kita ambil dan kita simpan di sini misalnya ya. Saya simpan di jawabannya. Jawab misalnya seperti ini. Maka saya simpan tabel tadi yang akan menjadi jawaban kita itu. Yang saya kuningkan ini adalah yang menjadi dasar pengambilan keputusan yang akan kita pakai apakah terjadi masalah heteroskedastisitas atau tidak. Baik, kita lihat pada variabel X1 ini ada X1 dan X2 dan dependent variabelnya sudah betul, ini adalah res2 ya. Di X1 ini ketika yang saya lihat signya nilainya adalah 0,171. Dia lebih besar dibandingkan 0,05. Maka untuk X1 tidak ada masalah. Sedangkan untuk X2 saya kasih tanda merah. Inilah yang menjadi permasalahan dalam uji heteroskedastisitas. Jadi terjadi masalah sebetulnya dengan melihat seperti ini. Tetapi kita coba interpretasikan terlebih dahulu. Interpretasinya saya ambil saja biar cepat dari sini misalnya ya. Saya ambil dari sini, kemudian saya simpan di sini. Baik, seperti ini misalnya ya. Berdasarkan output di atas, misalnya ini maksudnya. Diketahui bahwa nilai signifikansi untuk, nah ini karena saya tadi tidak bilang variabel apanya, saya hapus saja. Signifikansi variabel X1 demikian misalnya ya. X1 sebesar 0,171 seperti ini ya. Di mana nilainya ada lebih besar dibandingkan 0,05, artinya tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Begitu, oke. Namun, gitu ya, di sini bisa saya tulis. Namun untuk variabel X2, nah ini terjadi X2, nah ini terjadi masalah heteroskedastisitas karena nilai sig X2 lebih kecil gitu ya, lebih kecil jika dibandingkan dengan
0,05 atau tingkat signifikansinya sebesar 5%. Seperti ini. Oke, jadi secara kesimpulan bisa saya simpulkan bahwa memang ini terjadi masalah heteroskedastisitas gitu ya. Terjadi masalah heteroskedastisitas karena harusnya dua-duanya ini tidak terjadi, harusnya dua-duanya ini memang lebih besar dibandingkan 0,05. Maka akan kita coba perbaiki, misalnya ya, kita perbaiki dengan logaritma natural atau kita sebut dengan transformasi data ke dalam bentuk ln atau logaritma natural. Baik, caranya adalah seperti ini. Kita klik transform, kemudian klik compute variable, kemudian kita berikan nama yang akan kita jadikan, yang akan kita coba transformasi. Misalnya yang pertama variabel y terlebih dahulu, kemudian ininya saya hapus dan klik aritmatik di sini. Kemudian di sini ada ln. Nah ini kita klik ln-nya, double klik, kemudian kita double klik di sini karena kita mau mencari yang y, maka kita double klik yang y-nya. Baik, sudah selesai dan kita oke. Ketika kita scroll ke bawah, di sini ada tulisan execute. Maka kita close, no saja. Sudah muncul di sini logaritma natural dalam variabel y dalam bentuk logaritma natural. Selanjutnya kita cari yang x1 dan yang x2. Caranya sama dengan yang tadi, tinggal kita ganti. Sekarang y-nya menjadi x1. Ininya kita ganti juga menjadi x1 gitu ya. Kemudian kita oke. Hasilnya kita abaikan karena sudah execute, kita close aja. No. Sudah muncul di sini dan yang terakhir adalah mencari yang x2. Kemudian saya ganti lagi di sininya x2. Kemudian oke. Ini kita abaikan, close, no. Dan saya sudah punya 3 variabel yang sudah saya transformasikan ke dalam bentuk logaritma natural, gitu ya. Baik, langkah selanjutnya setelah saya memiliki yang dalam bentuk logaritma natural ini, kita coba uji lagi seperti tadi, gitu ya. Kita coba uji lagi seperti yang di awal. Kita coba klik sekarang, analyze, gitu ya. Kemudian regression dan linear. Oke, kita reset saja. Sekarang yang dimasukkan adalah semua variabel yang y ke dependen yang sudah ditransformasikan tadi. Logaritma natural x1 dan ln x2 kita masukkan ke sini. Gitu ya. Kemudian bisa saja boleh tadi sebelum kita melakukan proses yang barusan itu kita kerjakan, res 1 dan res 2-nya kita hapus. Bisa jadi seperti itu, boleh. Tapi biarkan saja, saya coba biarkan. Kita klik save di sini, kita klik lagi residualnya seperti tadi, mau mencari res 1, kemudian kita continue dan kita oke, maka nanti akan lahir yang res 3-nya. Res 3 itu seolah-olah menjadi res 1-nya ya. Nah, yang ini. Nanti ini yang kita akan coba pakai. Gitu ya, ini yang akan kita coba pakai. Nah, kalau tadi res 1 dan res 2, maka sekarang res 3 dengan res 4. Maka sekarang kita perlu mencari residual yang keempatnya. Baik, kita klik transform, compute variable gitu ya. Kita reset di sini. Karena kalau tadi itu res 1 dan res 2, maka sekarang saya mencari res 4, underscore 4 gitu ya. Dan kita klik di sini res ABS underscore res buka kurung yang res 3 ini. Baik, kurung tutup. Gitu ya, kita oke. Nanti akan muncul di sini seperti ini. Res 4-nya seperti ini, gitu ya. Pak, boleh nggak sih saya mau ngegantinya saja supaya menjadi res 1 dan res 2? Boleh. Ya tinggal kita di sini klik kanan, clear saja, hilangkan gitu. Ini kita ganti menjadi res 1. Gitu ya. Di sini kita ganti ini menjadi res 1 dan ini menjadi res 2. Boleh saja begitu.
Atau dibiarkan dengan yang tadi nggak jadi masalah gitu ya. Kalaupun diganti seperti ini, kita atau saya menyarankan juga tidak menjadi masalah, boleh-boleh saja. Baik, selanjutnya kita coba melakukan langkah selanjutnya ya, itu adalah dengan regression dan linear. Yang lone Y ini, maka kita tadi klik dan kita keluarkan, kemudian kita masukkan yang res 2. Masukkan ke sini. Nah, gini ya. Jangan lupa save-nya kita hilangkan lagi seperti di langkah awal tadi ya. Kemudian continue dan oke. Baik. Hasilnya ini kita ambil ke jawaban kita. Baik, ini jawabannya kita perbaiki dan transformasi data ke dalam bentuk logaritma natural. Baik, ini yang perbaikannya sudah kita masukkan ke sini. Baik, kita fokus lagi ke sini ke hasilnya. Oke, ke yang saya kuningkan. Nah, dari sini. Maka kalau kita ambil lagi dari sini. Baik, deskripsinya akan menjadi berdasarkan output di atas ini, maksudnya bahwa nilai signifikansi untuk gitu ya, saya ganti bahasanya berarti untuk variabel X1 dan gitu ya, dan X2 seperti ini. Kedua-duanya gitu kan berarti ya. Keduanya lebih besar dari 0,05. Artinya tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Selesai sampai di sini untuk perbaikannya, karena coba dilihat 0,052 itu lebih besar dibandingkan 0,05. Maka selesai pengujian heteroskedastisitas beserta dengan perbaikannya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.